Untuk memulai suatu bisnis atau menjalankan suatu bisnis, seorang pengusaha pebisnis perlu mempelajari begitu banyak hal. Dan ternyata dari begitu banyak hal yang perlu untuk dipelajari, hanya ada 2 hal yang wajib hukumnya untuk dikuasai oleh seorang pebisnis. Dan hari ini kita akan membahas tentang 2 hal wajib yang harus dikuasai oleh seorang entrepreneur. Dalam bisnis, hal yang paling mendasar yang utama harus ada adalah cash flow, yang berarti adalah perputaran uang di mana uang masuk dan juga uang keluar. Jika kita analogikan ke manusia, maka cash flow ini ibarat dengan udara, ibarat oksigen yang masuk dan keluar. Tanpa udara, tanpa oksigen, tentu manusia akan mati. Dan hal yang sama pun berlaku untuk perusahaan atau bisnis. Tanpa adanya cash flow, tanpa adanya perputaran uang, maka bisa dipastikan perusahaan akan segera bangkrut atau mati. Dan dasar dari cash flow ada di penjualan, di sales. Jadi hal pertama yang wajib dikuasai oleh seorang pebisnis adalah tentang bagaimana cara menjual atau sales. Kenapa sales? Karena jika tanpa penjualan, maka berarti tidak akan ada pembayaran dari customer. Dan ini berarti tidak akan ada aliran uang masuk, yang berarti cash flow-nya kosong, tidak ada. Dan tentu saja ketika tidak ada cash flow, maka perusahaan akan bangkrut. Kita mungkin saat ini sudah tahu bahwa sales itu penting, tapi kita bisa berargumen, bagaimana jika si pebisnis tidak bisa menjual, tapi dia hire orang untuk melakukan penjualan tersebut? Masuk akal bukan? Tentu jawabannya masuk akal dan bisa terjadi. Hanya saja pertanyaan saya sekarang, bagaimana kita bisa menarik penjual yang hebat untuk bergabung dengan kita ketika kita sendiri tidak bisa menjual perusahaan kita? Ingat, penjualan sales tidak hanya tentang produk atau jasa, tapi semua hal berkaitan dengan penjualan. Contoh, kita hire orang, berarti orang tersebut harus tertarik untuk bekerja dengan kita, yang berarti kita bisa menjual sebonafit apa perusahaan kita sehingga dia mau bekerja untuk kita. Nah, ketika kita sebagai pebisnis, sebagai owner tidak bisa menjual perusahaan kita, tidak bisa menarik minat dari si sales untuk bergabung dengan kita, maka bagaimana kita bisa mendapatkan uang? Jadi hal utama yang harus dipelajari adalah tentang sales, baik itu tentang menjual produk atau jasa kita, atau sekedar menjual status perusahaan kita untuk bisa menarik orang-orang yang terbaik untuk bergabung dengan kita. Jika hal yang pertama untuk dipelajari tadi adalah tentang sales, maka hal kedua yang wajib dipelajari oleh pebisnis adalah tentang leadership, tentang kepemimpinan. Kita perlu belajar kepemimpinan karena setidaknya kita perlu memimpin diri kita sendiri. Coba ingat baik-baik, seberapa sering kita mengalami rasa malas, seberapa sering kita merasa kecewa dan putus asa ketika terjadi penolakan atau ada hambatan. Ketika kita tidak mempunyai leadership, maka kita tidak akan mampu membangkitkan diri kita lagi untuk mampu bekerja. Kita akan pasrah dengan keadaan dan akhirnya kita tidak mendapatkan pemasukan. Jadi setidaknya kita perlu belajar leadership karena kita perlu untuk memimpin diri kita sendiri. Alasan lain kenapa kita perlu mempelajari leadership adalah karena kita tidak mungkin bekerja sendirian. Kita pasti bekerja secara tim atau setidaknya bekerja dengan orang lain. Dan buat kita seorang pebisnis, tentu kita ingin bekerja dengan mereka yang terbaik. Maka pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita bisa hire mereka yang terbaik jika kita tidak punya leadership? Oke, mungkin Anda bisa berargumen, kan kita bisa bayar mereka dengan mahal. Kita kasih gaji yang tinggi, bonus yang besar, fasilitas yang wah, dan mereka akan mau bekerja dengan kita. Betul, jawabannya adalah ya. Tapi berapa lama mereka akan bertahan dengan kita? Coba Anda perhatikan baik-baik, berapa banyak karyawan yang akhirnya memutuskan untuk resign padahal mereka memiliki gaji yang begitu tinggi. Si karyawan-karyawan ini, mereka talent-talent yang terbaik memutuskan untuk keluar, tentu karena mereka merasa tidak nyaman. Bisa karena mereka merasa tidak aman, atau mungkin merasa bosnya seenak sendiri, atau mungkin merasa tidak ada kepastian, atau mungkin mereka sekedar merasa tidak dihargai. Dan faktor-faktor ini merupakan faktor-faktor dalam leadership.
Orang yang mampu memimpin dengan baik akan memberikan rasa nyaman, memberikan penghargaan, memberikan pengakuan kepada tim mereka yang akan membuat mereka betah dan selalu memberikan yang terbaik. Jadi, leadership tidak hanya digunakan untuk memimpin diri kita sendiri, tapi juga membuat orang lain di sekitar kita, tim kita merasa nyaman bekerja dengan kita. Nah, pertanyaan saya hari ini adalah, bagaimana dengan skill Anda? Bagaimana tentang skill menjual Anda dan juga bagaimana tentang skill leadership Anda? Apakah Anda merasa Anda sudah expert atau Anda merasa Anda masih perlu belajar banyak hal? Berita baiknya adalah kedua skill ini bisa kita pelajari bersama-sama. Kita selalu bisa meningkatkan kedua skill ini untuk menjadi seorang pemimpin, seorang entrepreneur yang lebih baik. Ingat, dua hal yang wajib dikuasai oleh seorang pebisnis, seorang entrepreneur adalah tentang menjual dan juga tentang leadership. Jadi pastikan kita bisa menghabiskan banyak waktu kita untuk memperkuat kedua skill ini dan menjadikan usaha kita semakin berkembang dan maju. Hai, nama saya Rossi, saya seorang business leader dan sampai jumpa di catatan saya yang berikutnya.